memenuhi keresahan publik. Pasalnya, grup tersebut dinilai menyebarkan konten menyimpang yang dapat merusak tatanan moral dan nilai-nilai agama di masyarakat. Bagaimana MUI mencermati berkembangnya konten menyimpang seperti grup fantasi sejarah di media sosial ini? Kami telah terhubung dengan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah, Kiai Haji M. Nurul Irfan. Kami juga undang Anda untuk berbincang bersama kami via telepon 021-586-9000, pesan singkat 081 1806543 serta mention Twitter kami di @radio_elsinta. Pak Irfan memprihatinkan ya, padahal secara agama sudah jelas bahwa tidak boleh semacam itu. Tapi saya ingin tahu lebih jelas pendapat Pak Irfan sendiri. Ini fenomena sosial yang muncul dan anggotanya puluhan ribu. Bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih. Ini Mas Junior Elsinta ya. Jadi prihatin ya. Ya. Prihatin dan miris. Ada-ada aja ini komunitas yang menyimpang ini ya. Fantasi sedarah itu, walaupun misalnya hanya dalam fantasi, bukan yang nyata, itu sudah kacau. Apalagi nyata. Gitu. Apalagi nyata misalnya terjadi aktivitas seksual di kalangan keluarga yang kemudian disebut sebagai incest, atau kemudian tadi istilahnya fantasi sedarah. Ini satu kegiatan yang luar biasa biadabnya, karena yang bisa begitu hanya kambing dan sejenisnya, ya, hanya hewan binatang dan sejenisnya yang melakukan hal itu. Tapi kalau manusia ini sangat tidak memungkinkan dan memang menabrak berbagai norma, bukan hanya agama, jadi budaya, norma, aturan tertentu juga sudah melarang hal itu. Jadi ini sudah tepat kalau kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian juga diblokir ya hal-hal yang seperti ini, karena memang nanti sangat berbahaya kalau kemudian terjadi di berbagai tempat gitu ya, apalagi korbannya anak-anak, dan itu anaknya sendiri lagi kan. Kalau kita lihat postingan-postingannya itu, anaknya sendiri ditiduri sendiri, waduh kacau betul itu. Jadi ini pertama ya pasti pelanggaran agama sangat besar pelanggarannya itu. Yang kedua, soal pelindungan anak juga udah pasti dilanggar. Jadi ini harus segera diusut ya, komunitas yang model seperti ini kan. Prihatin juga itu kalau anggotanya sampai 32.000 orang ya, atau grup itu ya, anggota dalam grup itu. Grup Facebook ya tampaknya yang ada di situ ya. Ini betul-betul kacau ya. Kalau kita lihat ya, misalnya di grup YouTube juga itu ada ya, katakan barangkali itu hanya konten kreator tertentu lah yang melakukan atau yang punya model yang sama, tapi hanya misalnya asik dengan mertuaku, kan ada itu misalnya model begitu. Itu jangankan yang seperti itu ya, jangankan yang itu, walaupun mertua ataupun apalagi anak kandung itu sudah diatur sedemikian rupa dalam agama, sampai kemudian kita ada atau seseorang ada hubungan dengan ibu tiri, itu juga merupakan satu pelanggaran, apalagi anak kandung, ibu kandung dan seterusnya. Itu kalau dalam aturan agama, tepat di dalam surat An-Nisa ayat 22, 23 itu sudah sangat jelas. Di sana ada istilah al-muharramat, baik yang al-mu'arbadah maupun yang mu'akadah. Jadi al-muharramat itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, baik selamanya maupun hanya sementara. Jadi yang sifatnya selamanya itu ya, kalau kaitan hubungan nasab selamanya itu. Yang disebutkan misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum
wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi diharamkan buat kalian menikahi ibu kandung kalian, anak kandung kalian, bibi kalian dari sisi ayah maupun bibi dari sisi ibu, lalu saudara perempuan kalian, keponakan dari saudara laki-laki, ya, kemudian anak saudara perempuan, keponakan dari saudara perempuan, itu semuanya yang diharamkan secara mu'abbadah. Tetapi kemudian ada yang ghair mu'abbadah, yang yang mu'aqqatah, ya. Mu'aqqatah itu artinya sementara. Ya, misalnya adik kandung itu, ya. Itu adik kandung itu tidak boleh dimadu gitu, ya. Karena di dalam ayat disebutkan wa antasma'u bainal ukhtain, itu dimadu tidak boleh. Tapi kalau misalnya satunya dicerai atau baik cerai mati maupun cerai hidup, boleh menikahi adik ipar atau kakak ipar yang sering diistilahkan dengan naik ranjang atau turun ranjang. Jadi ada yang berkelakar menggotong ranjang. Kalau misal yang masih satunya masih hidup nggak boleh gitu ya? Ya, masih hidup kalau dari cerai boleh. Ya, kalau dari cerai boleh. Tapi kalau dalam satu akad itu yang tidak diperbolehkan untuk saudara kandung. Belum lagi misalnya ada saudara sepersusuan. Jadi ada istilah saudara sesusuan karena di dalam hadis dikatakan yuhramu minar rodok ma yuhramu minan nasab. Yang diharamkan akibat sepersusuan itu sama dengan yang diharamkan akibat nasab. Jadi misalnya ada ibu kandung, itu ada ibu susu. Seorang wanita yang kita pernah minum ASI-nya di waktu kita kecil, ya, di waktu kita masih balita, itu sudah menjadi sama dengan ibu kandung. Lalu antara laki-laki dan perempuan menyusu dengan ibu yang satu, itu kalau sudah sama-sama remaja tidak boleh menikah karena dia sama dengan saudara kandung. Itu sampai sedemikian aturan dalam Al-Quran, aturan dalam ajaran agama. Lah, ini malah kacau sekali itu. Anak kandung, kemudian saudara kandung, adik kandung, itu aktivitas sedarah tadi, ketertarikan seksual dengan saudara dengan saudara itu betul-betul pelanggaran, ya, dari sisi moral, dari sisi budaya, apalagi dari sisi agama. Oleh karenanya ini harus segera selain diblokir, harus juga diusut, ya. Dan karena kalau misalnya itu dianggap biasa, nanti anak-anak kecil bisa tidak tahu ini soal larangan-larangan hukum agama seperti ini. Nah, itulah maka perlu juga dipadukan dengan pentingnya pendidikan seks sejak dini. Itu antara lain juga aturan seperti ini. Kalau di dalam hadis Nabi dikatakan wafariqu bil madhaji, itu ya, wafariquhum fil madhaji. Jadi mereka harus dipisahkan ranjang-ranjang mereka ketika sudah bersamaan dengan mereka diperintahkan sholat usia menuju 7 tahun, ya, katakan 6 tahun 7 tahun itu harus diajari sholat. Dan wafariquhum fil madhaji, pisahkan ranjang-ranjang mereka, jangan jadi satu. Jadi dalam satu ranjang satu keluarga itu tidak baik, malah dianjurkan untuk memisah-misah satu anak satu ranjang, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sedini mungkin sudah diajari oleh ajaran agama agar orang terhindar dari malapetaka yang model begini. Lah, ini malah berbangga di share-share, ya. Itu kalau saya membaca sekilas tadi, selama ini belum diketahui istri, gitu ya, tapi dia lakukan seorang ayah kandung terhadap anaknya. Lah, ini kan kacau betul itu. Jadi itu menjadi kacau lah. Pokoknya kalau seandainya jangankan ajaran agama norma manapun, kayaknya tidak ada yang membenarkan konsep seperti ini. Jadi apa istilah yang dilarang, ya? Ya, jadi yang sedarah tadi ini grup grup Facebooknya apa namanya tadi? Ya. Fantasi sejarah. Ya, fantasi sejarah, ya. Itu apakah memang fantasi, apakah memang betul sudah nyata terjadi, itu tetap saja, ya, tidak diperbolehkan. Dilarang, ya. Ya, dilarang lah, karena ini
fantasi itu nanti akan walaupun fantasi sifatnya imajinasi, tapi nanti akan mengarah pada situ, pada hal konkret gitu ya. Itu yang bisa dikomentari untuk sementara, Mas Junior. Betul-betul miris ya kejadian yang seperti ini. Kalau ada komunitasnya pasti ada orangnya kan, bukan buat pura-pura atau buat iseng saja, pastinya ada orangnya itu. Dan orang ini kalau dia orang yang beragama, apapun agamanya, apalagi Islam, itu harusnya sadar, tidak boleh untuk kemudian mengembangkan kecenderungan seksual dalam lingkup sedarah ini. Ini kacau betul itu. Begitu Mas Junior sementara. Sebelum ditanggapi atau dilanjutkan, sudah ada pendengar yang mau masuk ini, Pak Irfan. Ada Pak Leo Lesar di Bogor. Tapi sebelumnya kita juga undang Anda pendengar yang lain ingin bergabung juga boleh di 0215869.000. Pesan singkat 0811806543. Pak Leo Lesar, selamat siang. Halo, selamat siang, Mas Junior. Ya, silakan Pak Leo. Selamat siang, Pak Ustadz. Selamat siang, Pak Leo, silakan. Pak Ustadz, senang sekali dengar suara Pak Ustadz ini. Silakan Pak. Pak Ustadz, mungkin ini agak lari sedikit dari topiknya, tapi masih ada kaitannya. Nah, di mana sering ada perceraian yang kepala rumah tangganya dalam hal ini suami itu pegawai negeri. Nah, begitu dia bercerai, saya mau melindungi hak istri. Begitu dia bercerai, si istri ini dikeluarkan dari tanggungan pegawainya dia, dan si istri ini tidak mendapat apa-apa. Jadi semua hak itu ditarik ke yang bekerja, suaminya. Sementara si istri nggak dapat apa-apa. Betul, waktu dia mengajukan yang mana dia udah cerai, itu dipotong 5% karena dikeluarin hak istri, karena dia statusnya bujang. Sekarang kemarin ada, saya nggak perlu bilang negaranya, saya tanya-tanya di sana waktu itu, terus mereka bilang, kebetulan teman saya ibu-ibu, dia cerai. Nah, dia bilang kalau di sana tuh begitu bercerai, pemerintah mengatur ada persentasenya, yang si istri dapat sekian persen dan suami dapat sekian persen, dan itu diatur pasti. Jadi setelah perceraian si istri tetap ada penghasilan. Kasihan si istri di Indonesia ini, begitu cerai dia langsung nol. Saya kira itu aja dulu Pak Ustadz Irfan. Makasih banyak. Senang dengan penjelasan Bapak, Mas Junior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang tadi ya. Saya ingin mengonfirmasi tadi. Mungkin barangkali Pak Irfan juga menangkap ya. Ini mungkin topik yang berbeda, tapi barangkali ada konsultasi yang dari pendengar yang menyampaikan, ya kita tanggapi. Bagaimana Pak Irfan? Baik, jadi ini tepatnya konsultasi hukum keluarga kalau yang barusan disampaikan Pak Leo itu ya. Jadi memang perbandingan. Tapi tidak apa-apa Pak. Silakan Pak Irfan. Jadi perbandingan antara di negara kita ya dengan di negara lain yang dia tidak sebutkan, tapi intinya memang kalau dalam hukum Islam bercerai itu masih ada kewajiban untuk memberikan mut'ah ya, memberikan nafkah sampai habis masa iddah ya. Memang itu ada aturan begitu. Jadi cerai itu nanti kalau masih normal gitu ya, masih menstruasi masih apa, itu 3 bulan atau 3 bulan atau 3 kali suci itu masa iddahnya. Tapi setelah itu memang tidak ada kewajiban gitu, kecuali untuk anak ya. Kalau anak tidak ada mantan anak, tapi mantan istri ada gitu ya. Karena kalau sudah di luar masa iddah berarti kan memungkinkan untuk dinikahi oleh orang lain, dan orang lain itulah yang akan menanggung. Lah kalau kemudian di negara lain itu ada istilah dipantau ketika cerai langsung ditanggung oleh negara, itu bagian dari yang cukup bagus negara tersebut kalau begitu kenyataannya. Tapi kalau di kita memang terbatas pada istilah uang mut'ah ya, selama masih dalam masa iddah itu perhatian suami. Nah itulah, jadi ini beda nih dengan yang disampaikan atau yang kita bahas soal incest ya. Ini lebih dahsyat lagi karena memang
dalam hukum pidana Islam itu dikenal ini juga ya, artinya ada incest, ada hubungan sedarah, atau yang dikenal al-wat'u bil maharim, jadi melakukan hubungan badan dengan orang yang masuk dalam daftar mahram, orang yang mestinya haram dinikahi tapi ada pelanggaran di situ. Dan ini hukumannya diperberat ya. Dalam hukum Islam itu ada pemberatan hukuman karena apa? Karena pelanggarannya dua. Satu, dia adalah lingkup keluarga yang mesti dilindungi tapi malah dirusak masa depannya. Yang kedua tentu pelanggaran syariahnya karena apa? Karena dia berzina. Ini ada istilah pemberatan hukuman itu karena memang ada pelanggaran yang double di situ. Jadi ini kalau dalam kaitan dengan grup Facebook yang belakangan ada dan viral, itu betul-betul harus segera diatasi, jangan sampai merajalela dan jangan sampai masyarakat tidak mengerti mengenai bagaimana etika Islam dalam soal keluarga. Makanya jauh-jauh hari tadi disebutkan untuk wafarriquhum fil madaji, pisahkan ranjang-ranjang mereka jangan jadi satu. Bahkan ada aturan kalau ada laki-laki perempuan atau misalnya kita berteman dengan laki-laki tidak boleh dalam satu ranjang, tidak boleh dalam satu selimut yang sama. Ini artinya kan sangat antisipatif untuk jangan terjadi seks-seks menyimpang. Jadi belum lama saya diundang oleh satu lembaga negara ini ya, bahwa ada semacam LGBTQ sekarang ini, LGBTQ, queer. Queer itu apa? Queer ya. Ya, queer itu kecenderungan penyimpangan seksual tertentu yang minta dilegitimasi atau yang minta diakui. Ya, ini kacau lagi itu. Jadi kecenderungan dia punya ketertarikan dengan binatang misalnya begitu, pengen diakui, lah bagaimana? Itu dalam hukum pidana Islam ada istilah al-ityan atau ityanul bahaim, ityanul bahimah, menyetubuhi binatang. Dan memang itu ada kasus beberapa tahun yang lalu di Cimanuk, Ciamis ya, salah seorang yang kemudian diperkarakan di aparat di kepolisian ya. Karena apa? Karena yang terakhir itu kemudian seorang anak yang diperkosa. Awalnya dia mengaku pernah menyetubuhi 350 ekor ayam dan semuanya dibunuh. Berikutnya berkembang pada kambing. Jadi kambing-kambing tetangga pada disetubui dan dibunuh. Pas dikonfirmasi kenapa? Takut kalau kambingnya hamil nanti anak kambingnya mirip saya lah. Ini kan kacau lagi itu. Ya, pemahaman yang tidak lain. Ini artinya penyimpangan model begitu itu memang ada di masyarakat. Tetapi kalau kemudian penyimpangan dilegitimasi atau katakan mengaku dirinya sampai kemudian memviralkan komunitasnya dalam satu grup di media sosial, itu luar biasa kejinya. Karena apa? Karena itu nanti akan besar pengaruhnya. Dikira hal itu biasa gitu ya, dikira hal itu dibolehkan saja padahal sangat jauh pelanggarannya itu. Jadi memang betul harus segera diusut, diantisipasi dan seterusnya. Begitu Mas Junior. Iya, sebenarnya kalau berbicara dalam kaidah Islam sendiri berkaitan dengan hubungan atau kemudian yang mengatur hubungan lawan jenis ya, terutama dalam hal pernikahan, mahram dan tidak mahram, itu tujuannya dalam rangka untuk apa sebenarnya Pak Irwan? Oh ya, tujuannya jelas sekali bahwa kalau orang melakukan incest gitu ya, itu dijamin anak yang akan lahir itu pasti ada kelainan ya. Kalau katakan secara fisik normal tapi nanti secara non fisik kesehatan mentalnya bermasalah. Itu makanya diatur sedemikian rupa. Bahkan Nabi SAW itu menganjurkan begini dalam hal mencari jodoh itu tagharrabu tasihu. Carilah Anda yang gharib-gharib, yang jauh-jauh dari nasab, nanti akan sehat. Karena kalau cenderung menikah dengan yang masih ada hubungan kerabat ya, walaupun misalnya tetap diperbolehkan. Misalnya saudara sepupu itu ya, saudara sepupu itu tidak ada larangan, dalam Quran tidak ada larangan, hadis pun tidak. Tetapi Nabi menganjurkan untuk mencari yang jauh dari nasab. Karena kemudian budaya masyarakat tertentu di kita ini, misalnya katakan di Magelang sana, itu kalau saudara sepupu itu antar ayah dan antar laki dan perempuan itu ditolerir,
masih diperbolehkan. Tapi kalau sama-sama laki-laki itu akan ada aja itu, walaupun kemudian sepakat untuk tidak dilakukan ya. Jadi kalau kakak beradiknya, saudara sepupu itu ayah dan paman gitu, itu sudah semacam sepakat untuk tidak dilakukan. Itu artinya betul-betul soal pernikahan pun itu diatur mengenai siapa yang layak dinikahi dan yang tidak. Oleh karenanya dalam hukum fikih munakahat, fikih keluarga itu ada istilah haram mu'abbadah dan haram mu'aqqatah. Itu yang pertama. Yang kedua ada soal al-muharramat atau al-mahromat itu. Jadi ini maksudnya dalam rangka apa? Untuk mewujudkan keluarga yang betul-betul bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tetapi juga keluarga yang sehat. Itu intinya pernikahan kan untuk tanasul dan membuat keluarga yang sehat jasmani rohani lah. Karenanya sangat tidak memungkinkan kalau misalnya ada orang yang cenderung menikah dengan atau menyetubui katakan anak kandungnya, saudara kandungnya, kakak beradik hubungan badan. Wah itu kacau betul itu. Itu kalau perlu ada, saya nggak tahu di dalam KUHP ya, apakah kemudian ada pasal, tapi kayaknya ada itu pasal hubungan sedarah itu ya. Jadi pemerkosaan dalam lingkup keluarga itu pasti diatur. Nah, ini bagian dari keprihatinan dan tentu mumpung lagi ngomongin ini Mas Junior, di Indonesia ini kan KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu memang belum mengakomodir mengenai hubungan sejenis yang sama-sama dewasa. Jadi katakan laki sama laki, perempuan sama perempuan kalau sudah dewasa dan tidak dilakukan di tempat umum, juga tidak dilakukan dengan unsur pemaksaan, partnernya bukan anak-anak, itu tampaknya tidak ada pasal untuk menjerat atau katakan memperkarakan mereka. Itulah yang kemudian sebetulnya semacam kecolongan, ada kekosongan hukum dalam hal ini. Ya, dalam hal ini ada kekosongan hukum yang tidak bisa menjerat tadi kaum tertentu lah yang melakukan kecenderungan melakukan, walaupun memang itu bukan langsung terkait dengan soal sedarah, tapi karena sejenis ini tidak ditolerir juga nikah sejenis itu. Karena apa? Karena Al-Quran juga tidak ada istilah nikah sejenis. Ya, hadis juga tidak begitu ya. Jadi tidak ada pokoknya yang meresmikan untuk nikah sejenis. Gitu. Jadi yang mengakui kebenaran itulah. Apalagi ini bukan sejenis tapi sedarah. Itu kacau betul itu. Makanya ada istilah tadi haram karena nasab dan haram karena sepersusuan. Nah ini, jadi ini penting betul untuk diketahui. Masyarakat kadang-kadang kalau sudah viral gitu dianggap boleh. Lah masa boleh dan tidaknya karena viral dan tidak, itu menjadi kacau. Kalau kemudian gara-gara sudah viral maka kemudian boleh, lah itu nanti kacau. Kalau kaidah hukumnya begitu betul-betul memprihatinkan. Begitu Mas Junior. Baik. Artinya sebenarnya posisinya begini ya, dalam agama Islam pun hal ini sudah dilarang dan sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuma kalau kemudian muncul fenomena-fenomena ini berarti ada sesuatu yang miss di sini. Ada sesuatu yang miss arti dalam konteks pembinaan. Dalam konteks pembinaan, hal ini dalam pembinaan agama yang dilakukan baik itu oleh tokoh-tokoh agama, bahkan barangkali MUI sendiri. Barangkali ada langkah dan koordinasi yang dilakukan oleh MUI nanti seperti apa Pak Irfan? Ya tentu kalau memang dimungkinkan nanti dimunculkan fatwa. Kalau misalnya dimungkinkan atau katakan ada mustafti. Ini sebaiknya kalau ada kasus begini, misalnya Radio El Sinta atau pihak manapun memberikan surat kepada MUI dan nanti posisinya bersurat kepada MUI itu adalah sebagai mustafti. Mustafti itu pihak yang meminta fatwa dan kemudian bisa dimunculkan, diterbitkan fatwa terkait. Karena memang ini, walaupun memang sebetulnya tanpa fatwa pun jelas dalam agama sudah sangat konkret gitu ya mengenai larangan yang model begini. Ini karena betul-betul kacau itu. Jadi kalau seandainya tidak diantisipasi, tidak ditanggulangi, tidak sekedar diblokir ya komunitas seperti itu dan juga tidak dilakukan edukasi yang secara masif tentang hukum keluarga, ini penting ini. Jadi jangan sampai ada orang menganggap ini boleh ya. Jangan sampai ada orang menganggap berselingkuh dengan mertua itu boleh.
Jangan sampai orang menganggap selingkuh dengan anak tiri menjadi boleh. Itu kalau kita lihat konten-konten YouTube yang begitu tuh yang laris ya. Wah, mertuaku sainganku atau ibuku sainganku gitu ya. Jadi itu ada model-model begitu walaupun kisah-kisah tidak nyata atau kadang-kadang kisah nyata juga yang diceritakan dalam berbagai media yang luar biasa itulah. Jadi kadang-kadang orang belajar dari YouTube itu kemudian dianggap boleh karena sudah ada di YouTube, kan kacau kalau begitu caranya. Sementara YouTube yang ada nilai edukasi hanya ada pelanggaran tertentu diblokir secara sepihak. Ini bagian dari yang tidak fair sebetulnya, urusan-urusan seperti ini. Ya, Pak Irfan. Iya. Jadi contohnya YouTube saya. Artinya sebetulnya begini ya, yang harus yang harus ditekankan di sini adalah pemahaman kepada masyarakat agar kemudian hal serupa tidak berulang, begitu ya? Iya tentu. Jadi upaya yang dilakukan harus ada berarti sebenarnya. Ya betul. Jadi seperti itu. Oleh karenanya kemudian edukasi mengenai hukum keluarga, hukum Islam gitu ya, terkait dengan soal ini terus masif dijalankan, dilakukan. Dan ini masyarakat menjadi penting untuk diberitahu, untuk disosialisasikan ulang mengenai pentingnya fikih keluarga, karena ini bagian dari yang sangat yang sangat memprihatinkan kalau kemudian ada orang menganggap boleh gitu loh. Itu kacau betul itu ya, karena anaknya gitu lalu boleh diapa-apain saja lah, ini kacau ini. Jadi yang boleh itu begini Mas Junior, yang dalam hadis itu boleh itu begini, bahwa seorang anak boleh mengambil harta, seorang bapak boleh mengambil harta anaknya. Itu ada dalam hadis. Betapa Nabi ketika itu ada seorang anak yang mengadukan, ingin mempolisikan, katakan begitu pada Nabi. Ya Rasulullah, harta saya diambil terus sama bapak saya tanpa sepengetahuan saya. Lah begitu dia semangat mau mengadukan bapaknya kepada Rasulullah mengatakan, ya gulam anta wa malu kali abika. Anak kamu itu dan juga harta kamu itu milik ayahmu. Itu artinya apa? Itu tidak boleh memperkarakan anak ayahnya karena ayahnya mengambil harta miliknya. Itu artinya sedemikian pentingnya pengetahuan hukum-hukum Islam. Itu boleh sekedar mengambil kekayaannya, tetapi tidak boleh kemudian mengambil kekayaan yang paling inti, misalnya keperawanannya direnggut lah. Ini kacau betul itu. Kalau sampai kemudian mengambil kekayaan yang misalnya berupa keperawanan dirampas sama bapaknya, waduh, apalagi misalnya anaknya mau dan suka, waduh, kalau udah begitu tuh kiamat dunia ini. Ya seandainya begitu pemahaman masyarakat. Ini betul-betul harus digalakkan betul mengenai fikih keluarga, fikih Islam pada umumnya, khususnya fikih yang terkait dengan ini. Apalagi tadi contoh Pak Leo tadi menyebut ya mengenai itu ada dalam dalam pelajaran soal hukum fikih keluarga. Jadi memang penting betul itu soal adanya mut'ah, soal adanya pemberian pasca cerai tidak begitu diterlantarkan saja gitu ya. Itu memang bagian dari yang sering dibahas. Bahkan kalau ada perceraian itu selalu disebut mengenai gonogini, mengenai pembagian harta bersama dan seterusnya. Ini penjelasan lanjutan dari yang pertama tadi. Begitu ya Mas Junior? Saya sampaikan juga beberapa pesan singkat dan sekaligus nanti bisa ditanggapi dengan pernyataan singkat ya Pak Irfan ya. Yang pertama ada Pak Dinar, grup DFB itu jelas-jelas merusak tatanan manusia. Ini kembali sebelum zaman Rasulullah atau zaman jahiliyah, dan ini menggambarkan rusaknya keyakinan dan agamanya. Saya memohon untuk disebarkan para dai-dai di seluruh Nusantara untuk menyebarkan agama yang baik. Ada lagi Pak Eris, bila ada grup FB yang menyimpang atau provokasi harus dilaporkan kemana? Mungkin kita sudah tahu bahwa grup FB tadi sudah ditangani oleh Barreskrim Polri juga ya Pak. Mungkin yang tadi yang Pak Dinar, tanggapan terakhir sekaligus sebagai closing, silakan Pak Irfan. Iya, jadi betul apa yang terjadi di masyarakat harus betul-betul segera ditanggulangi, segera diselesaikan, dan jangan sampai berkembang di kemudian hari di tempat lain, oleh orang lain, oleh kelompok lain. Dan nyatanya tadi ada beberapa kelompok grup di dalam sosial media yang tampaknya betul-betul harus diselesaikan. Dan ini harus masif pelajaran seperti ini
pengetahuan soal fikih, soal hukum Islam di masyarakat itu betul-betul penting untuk digalakkan dan betul dalam berbagai media, dalam berbagai kesempatan menyampaikan ajaran agama di pengajian-pengajian, ceramah dan seterusnya penting untuk diberikan. Demikian Mas Junior. Baik, terima kasih Pak Irfan sudah berbincang bersama El Sinta. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar wawancara kami pada kesempatan siang hari ini bersama dengan Komisi Fatwa MUI Pusat Kiai Haji M. Nurul Irfan.